Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amel di channel CPNS-ku. Pada video kali ini, aku akan membahas pemberkasan akhir di tes CPNS. Dan aku juga akan memberikan tips dan juga saran mengenai bagaimana sih caranya agar pemberkasan akhir CPNS berjalan lancar. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen, serta klik tombol loncengnya ya, agar kalian selalu update di video-video terbaru aku. Oke, di video kali ini aku akan membahas pemberkasan akhir di tes CPNS. Materi kali ini berdasarkan dengan pengalaman aku di pemberkasan waktu tahun 2018 atau CPNS tahun lalu. Nah, berikut adalah persyaratan administrasi peserta yang lulus seleksi penerimaan CPNS Kementerian Perindustrian di tahun 2018. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi CPNS Kementerian Perindustrian tahun 2018 harus segera menyerahkan surat lamaran yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani dengan tinta hitam di atas materai RP 6000, ditunjukkan kepada Menteri Perindustrian, Ceki, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, yang dilampiri dengan 1. Fotokopi ijazah terakhir beserta transkripnya yang telah disahkan atau dilegalisir dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan lulus tidak berlaku. Nah, kalian harus perhatikan kalimat yang di bold, karena jika yang berkas yang kalian kumpulkan itu tidak sesuai, itu bisa jadi kalian gagal di pemberkasan. Nah, di sini juga ada keterangan untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan fotokopi dokumen penyetaraan ijazah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi disertai dengan konversi IPK ke dalam skala 4. Nah, kalian juga bisa lihat pada tabel di slide ini sudah ada siapa-siapa saja yang berwenang untuk menandatangani, maksudnya untuk mengesahkan atau melegalisir fotokopi ijazah beserta transkrip kalian. Kedua adalah daftar riwayat hidup. Format terlampir, nanti akan ada format lampirannya. Ditulis dengan huruf kapital, bertinta hitam atau ballpoint, bermaterai 6000 dan ditempel pas foto terbaru ukuran 3x4 berlatar belakang merah. Nah, kalian juga harus perhatiin nih, pas foto kalian itu ukurannya harus 3x4 dan berlatar belakang merah. Jika tidak sesuai, maka bisa gagal atau kalian harus mengumpulkan pas foto lagi, dan itu akan membuang-buang waktu kalian. Yang ketiga adalah surat pernyataan. Format terlampir, diketik dan diberi materai 6000 serta ditandatangani bertinta hitam. Nah, biasanya format ini tuh format dari surat, format dari riwayat hidup ini akan terlampir bersama dengan pengumuman pemberkasan kalian. Yang keempat, surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negeri Republik Indonesia yang masih berlaku. Harus asli dan 2 fotokopi dilegalisir. Jadi ada 3 rangkap yang kalian kumpulkan. Selanjutnya yang kelima adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang terbaru. Nah, di sini catatannya adalah untuk bulan Oktober sampai Desember 2018. Nah, kalian tuh harus mulai cari rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan pemerintah yang ada tes kesehatan jasmani dan rohaninya. Nah, biasanya tuh mereka juga paketnya tuh beda-beda dan harganya juga beda-beda. Jadi kalian harus mencari informasi dan menggali informasi terkait hal ini.
Yang keenam adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud yang terbaru. Ditandatangani oleh dokter serta melampirkan hasil laboratorium. Nah, nanti saat mau tes, kalian bilang aja ini tuh untuk persyaratan tes CPNS. Nah, mereka juga nanti akan tahu petugasnya apa yang harus kalian tes dan kalian harus mengambil tes apa. Yang ketujuh adalah pas foto terbaru ukuran 3x4 berlatar belakang merah sebanyak 5 lembar dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pas foto tersebut. Nah, jangan lupa dilihat dulu ini tuh kalian backgroundnya apa. Jadi di semua persyaratan yang ada pas fotonya, jangan lupa dilihat backgroundnya apa ya, jangan sampai salah. Yang kedelapan adalah fotokopi akte kelahiran. Kemudian yang kesembilan adalah kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku, atau KTP elektronik, atau surat keterangan telah melaksanakan perekaman KTP elektronik dari Dukcapil sebanyak 3 lembar, berkas lamaran nomor 1 sampai dengan nomor 9 masing-masing dibuat 3 rangkap, yaitu 1 berkas asli dan 2 berkas fotokopi dan dimasukkan ke dalam 3 map Snell Hector dengan ketentuan map sebagai berikut. 1. Map kuning untuk formasi khusus cum laude dan disabilitas. Map berwarna merah untuk formasi umum jenjang pendidikan S2. Map berwarna biru untuk formasi jenjang pendidikan S1 dan D4, serta map berwarna hijau untuk jenjang pendidikan D3. Nah, ini tuh harus kalian siapkan dan jangan sampai warna map kalian itu salah. Dan sebagai garis bawahnya, map tersebut tuh harus map Snell Hector. Karena kalau tidak kalian harus beli lagi dan itu bisa buang-buang waktu kalian di sana juga. Seperti itu. Nah, sebagai catatan, aku ada tips dan trik. Gimana sih caranya agar pemberkasan akhir berjalan lancar? Di sini aku membuat 4 poin yang harus kalian lakukan kalau kalian mau pemberkasan kalian berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah pastikan bahwa pendidikan kita sesuai dengan kualifikasi pendidikan formasi yang dibuka. Yang kedua, dokumen yang diminta harus lengkap. Yang ketiga, dokumen harus sesuai dengan ketentuan yang diminta. Dan yang keempat adalah data pada dokumen yang dikumpulkan harus sesuai. Nah, untuk poin yang pertama ini sebenarnya kalian tuh harus sudah tahu dari awal daftar ya. Karena kalau poin pertama ini nggak sesuai, kalian tuh benar-benar bisa ya gagal. Udah jauh-jauh kalian tes, kalian udah mengharapkan bisa lulus, taunya kalian gagal cuma gara-gara kualifikasi pendidikan formasinya tuh dengan pendidikan kalian tuh tidak sesuai. Makanya kalian harus pastikan dulu dari awal daftar. Nah, seperti itulah pemberkasan akhir di tes CPNS. Tadi aku juga sudah memberikan tips dan juga saran agar pemberkasan akhir CPNS kalian berjalan lancar. Nah, selamat kepada kalian yang lulus di tes CPNS ini dan selamat bergabung serta mengabdi kepada negara. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen, serta diklik ya tombol loncengnya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.